Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua peserta diskusi dan audiens yang menyaksikan diskusi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan tim kami yang terdiri dari saya, Rahmi, rekan saya yang terdiri dari Puji, Ziola, Rijo, Imtiaz, Saptarina, dan Winda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan topik mengenai Pancasila dalam kajian sejarah di era Orde Baru. Mekanisme dalam diskusi kali ini, saya Rahmi akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Topik sejarah yang dibahas dalam diskusi kali ini mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998. Diskusi kali ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, moderator akan menjabarkan mengenai kronologi rentetan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sesi kedua dilanjutkan dengan moderator akan membuka sesi diskusi mengenai permasalahan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar pada kerusuhan Mei 98. Sesi ketiga, moderator akan membuka sesi diskusi mengenai solusi yang ditawarkan dalam permasalahan pelanggaran nilai-nilai Pancasila pada peristiwa kerusuhan Mei 98. Orde Baru dimulai dari peristiwa Super Semar 98 dan diakhiri dengan peristiwa penggulingan Presiden Soeharto dengan pecahnya kerusuhan Mei 98. Kerusuhan Mei 98 pecah dan menimbulkan polemik hingga permasalahan yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Berikut rentetan peristiwa dari kerusuhan Mei 98 mulai pada tanggal 22 Januari 98. Rupiah tembus hingga 17.000 per dolar Amerika Serikat. International Monetary Fund tidak menunjukkan rencana bantuannya. 5 Maret 98, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato penanggung-jawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. 10 Maret 98, Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan Presiden 5 tahun, yang ketujuh kalinya dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. 14 Maret 98, Soeharto mengumumkan kabinet terbaru yang dinamai Kabinet Pembangunan ke-8, dan mahasiswa pun melakukan unjuk rasa. 15 April 98, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus. 1 Mei 98, Soeharto melalui Mendagri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan tindakan represif oleh aparat dan terjadi pemberontakan. 4 Mei, harga BBM melonjak tajam hingga 71%. Pada 7 Mei 98, pecahnya peristiwa Cimanggis. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya Cimanggis, yang melibatkan setidaknya 52 mahasiswa dibawa ke rumah sakit. 8 Mei 98, pecahnya peristiwa Kejayaan. 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh pada kala itu. 9 Mei 98, Soeharto berangkat seminggu untuk ke Mesir menghadiri pertemuan KTT G15. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhirnya beliau keluar sebagai Presiden RI. 12 Mei 98, pecahnya tragedi Trisakti yang menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. 14 Mei 98, demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia. Demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPR di daerah. 15 Mei 98,
Selesai mengikuti KTT G15 tanggal 15 Mei 98, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. 18 Mei 98, pecahnya gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ untuk memasuki halaman dan menginap di gedung DPR MPR. 21 Mei 98, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan kemudian melantik B.J. Habibie sebagai pengganti presiden. 22 Mei 98, B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinet reformasi. Letjen Prabowo Subianto dicopot dari jabatan Panglima Kostrat dan dilanjut pada 23 Juli 98, tim gabungan pencari fakta dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie. Berikut penjabaran dari moderator mengenai timeline kerusuhan pada peristiwa Mei 98. Sesi pertama telah usai. Sekarang kami memasuki sesi kedua. Moderator akan membuka sesi diskusi mengenai permasalahan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar pada kerusuhan Mei 98. Untuk setiap peserta diskusi berhak untuk memotong pembicaraan apabila diperlukan. Untuk mengawali sesi diskusi kali ini, saya buka bagaimana sih pendapat teman-teman, apa yang melatar belakangi mengenai kerusuhan ini? Ya, terima kasih buat moderator kami, Rahmi. Jadi gini ya, kalau menurut pandangan saya, Orde Baru itu kan stabilitas pemerintahan berada di tangan pusat ya. Jadi pemerintah daerah itu tidak memiliki wewenang gitu untuk mengelola daerahnya masing-masing. Jadi semuanya dikelola oleh pemerintah pusat. Dan hal tersebut menyebabkan semuanya kekuasaan berada di tangan pusat dong. Dan timbullah yang namanya KKN. Pada saat itu maraknya korupsi, kolusi, sama nepotisme. Lah, di sini korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat. Kemudian terjadinya kolusi-kolusi ini merupakan persengkokolan di mana saling sogok-menyogok seperti itu. Jadi banyaknya marak pejabat atau seseorang yang menyogok karena dia itu memiliki materi yang lebih atau pada saat itu memiliki materi yang lebih atau kaya sehingga untuk membeli jabatan tersebut dengan uang, sehingga itu merupakan tidak keadilan. Kemudian ada nepotisme. Nepotisme ini merupakan kayak seperti itu, keluarga. Jadi seseorang yang sudah menjabat menjadi atau seseorang yang sudah memiliki jabatan itu bisa saja atau dengan mudahnya untuk mengambil keluarganya atau memasukkan keluarganya menjadi salah satu di jabatan tersebut. Seperti itu. Jadi hal tersebut KKN merupakan tidak sesuai dengan Pancasila itu karena tidak adil kan bagi masyarakatnya. Yang itu KKN itu berlangsung cukup lama pada masa Orde Baru. Kemudian pada Orde Baru yang cukup kejadian yang sangat membuat masyarakat resah ya, yaitu pada saat Indonesia mengalami krisis moneter atau krisis ekonomi pada tahun 97. Di situ juga tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa nilai dari uang dolar itu juga cukup tinggi, di mana hingga 17.000 harganya $1 17.000 rupiah, dan itu merupakan nilainya sangat menghancurkan mata uang Indonesia. Dan juga pada masa Orde Baru itu Indonesia cukup lumayan melakukan impor bahan. Dan sedangkan pada saat itu juga $1 atau dolar itu mengalami kenaikan sehingga nilai bahan pokok di Indonesia itu melambung sangat tinggi.
Kemudian di samping itu juga meresahkan masyarakat ya, sampai akhirnya mahasiswa itu turun ke jalan untuk memberikan atau mengeluarkan keluhan mereka gitu loh, bahwa selama ini kinerja pemerintah itu kurang baik, kurang buruk gitu. Jadi mahasiswa itu turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan di samping itu pada tahun 98 Pak Soeharto juga menduduki sebagai presiden kembali kan, dan itu juga membuat geram lah kepada masyarakat. Kenapa kok nggak diganti-ganti kayak gitu, sedangkan kinerjanya juga lumayan buruk. Jadinya hal tersebut menyebabkan masyarakat dan juga mahasiswa itu bergabung dan turun ke jalan di gedung di Senayan itu untuk menyuarakan pendapat mereka seperti itu. Sehingga terjadi penembakan mahasiswa seperti itu di sana, dan sangat-sangat ya ramailah pada saat kejadian tersebut. Itu mungkin kesan dari saya atau pendapat dari saya. Ya, terima kasih tanggapan dari Saudari Rina. Sekarang kita akan membuka sesi tanggapan tanggapan dan sanggahan dari Saudari Rina. Saya persilahkan. Oke, Saudari Rico, dipersilahkan untuk berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Rahmi. Menurut saya, sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan Saudari Rina terkait dengan desentralisasi atau sistem terpusat pemerintahannya. Menurut saya, mengapa pemerintah melakukan hal tersebut? Itu tuh untuk mempermudah pengaturan pemasukan dan pengeluaran bagi setiap daerahnya. Jadi sistemnya terpusat itu tuh akan mempermudah menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Saudara Rico atas tanggapannya. Memang benar, keuntungan dari sentralisasi pemerintahan pusat itu semuanya sudah diatur sama pusat. Jadi pemerintah daerah itu tidak terlalu sibuk atau tidak memiliki wewenang lah buat mengatur daerahnya. Tapi kenyataannya pada saat itu terjadi banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang kekuasaannya tinggi. Nah, pada saat itu sangat merugikan negara kan, karena banyaknya korupsi seperti itu, Saudara Rijo. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Iya, interupsi. Iya, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Mau menambahkan dari pernyataan Rina, itu kan tadi pemerintahan yang sentralis, itu berarti jadi nggak ada otonomi daerah. Nah, padahal pemerintah daerah itu berhak untuk mengembangkan wilayahnya, karena setiap wilayah itu mempunyai potensinya masing-masing kan. Contohnya nih, misal kayak di daerah Aceh sama Papua itu kan timpang banget sama yang Jakarta saat itu pembangunannya. Jadi nggak merata gitu loh, karena sentralis itu. Ya, interupsi lagi buat Saudari Zola. Nah, karena setiap masing-masing daerah itu memiliki potensinya, maka pemerintah pusat itu tahu gitu loh potensi mana yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan potensi mana yang sebenarnya harus dimajukan terlebih dahulu gitu. Makanya adanya sistem terpusat ini. Apalagi masih di zamannya Orde Baru tersebut. Terima kasih. Interupsi lagi. Tapi yang di Aceh itu kan banyak terdapat sungai ya. Berarti harusnya butuh jembatan dong. Tetapi nyatanya jembatan-jembatan itu justru dibangun di daerah Jakarta yang minim sungai dibandingkan dengan Aceh. Terus gimana bukti kalau pemerintah itu tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikesampingkan? Nah, sebelumnya terkait lagi dengan pendapatan yang dimana dolar itu sangat menaik tinggi, melonjak tinggi. Maka dari itu pemerintah itu
sebenarnya bukan membelakangi, tapi pemerintah tahu buat daerah pusatnya aja itu masih kurang. Jadi, dan menurut pemerintah untuk daerah-daerah yang seperti tadi saudari Ziola bicarakan tersebut itu masih bisa dihandle oleh masyarakatnya. Terima kasih. Izin menanggapi dari pembahasan saudari Rico. Namun faktanya terjadi ketimpangan pembangunan daerah yang jauh gitu antara katakanlah ibu kota dengan daerah lain yang di pulau lain seperti Papua. Seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Oke, interupsi. Dari semua yang telah dibicarakan oleh teman-teman itu tadi, ya itu adalah merupakan contoh salah satu bentuk penyimpangan Pancasila oleh pemerintah sendiri. Padahal pada masa Orde Baru itu, pemerintah dan termasuk Bapak Soeharto juga itu berusaha menegakkan Pancasila yang sebelumnya pada masa Orde Lama oleh pemerintahan Insinyur Soekarno itu belum terlaksana. Tapi nyatanya malah yang mengatakan ingin menegakkan Pancasila malah menyimpang dari itu sendiri gitu. Jadi ya itu adalah salah satu contoh ketidakbenaran yang terjadi pada masa Orde Baru saat itu. Ya, terima kasih tanggapan dari saudari Puji. Berarti ini tuh sudah memenuhi aspek pelanggaran dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti setelah yang tadi dijabarkan oleh saudari Puji, berarti telah terbukti bahwa telah mengandung pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang kelima. Oke, selanjutnya adakah dari peserta diskusi yang lain ingin membuka sesi kira-kira nilai-nilai Pancasila apa sih yang dilanggar lagi pada kasus kerusuhan Mei 98? Jadi tadi kan sempat disebutkan bahwa ada kerusuhan di tahun 98. Nah, kerusuhan ini terjadi karena terkuaknya praktik KKN dan masalah-masalah lainnya. Sehingga mahasiswa ini ingin menyampaikan pendapat kepada pihak pemerintah. Nah, awalnya kan niatnya untuk pemerintah ya, tetapi pada nyatanya di tengah demonstrasi itu justru ada aparat yang terlibat dalam bentrok dengan mahasiswa itu, sehingga mengakibatkan adanya korban, yaitu sejumlah 4 mahasiswa yang gugur di demonstrasi itu. Dan ini jelas menyimpang dari nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya Winda izin menanggapi dari pemaparan Saudari Ziola. Lantas cara lain apa yang bisa dilakukan untuk si aparat ini? Karena apabila tidak dilakukan penembakan, kerusuhan ini makin parah gitu loh. Iya, mungkin benar kalau misal tidak dihentikan, kerusuhannya akan bertambah parah. Tapi kan ada pilihan lain selain menembak para mahasiswa, misal kayak diberi peringatan dulu gitu loh. Nggak langsung yang ditembak, dan ini langsung 4 gitu yang gugur. Kan masih ada cara lain sebenarnya. Baik, saya akan menanggapi gimana menurut saya aparat tersebut bukan menembak secara langsung, tapi mungkin karena kesengajaan, di mana peristiwa tersebut itu mereka mahasiswa dan aparat telah melakukan negosiasi, lalu aparat tersebut memaksa mahasiswa itu mundur, dan mahasiswa tersebut kan berlindung di Universitas Trisakti. Selanjutnya aparat tersebut memberikan tembakan peringatan, yang mana mereka mahasiswa kan terpisah secara berjajaran. Lalu lalu aparat itu memberikan tembakan berulang kali, namun tembakan tersebut memantul ke tanah lalu melukai 4 mahasiswa dan 1 mahasiswa yang kritis.
Dari 4 mahasiswa yang tewas tersebut telah dilakukan otopsi, yang mana otopsinya tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, di mana tembakan tersebut memantul ke tanah lalu melukai mahasiswa tersebut. Terima kasih. Oh, terima kasih tanggapan dari Saudari Im. Sepertinya klarifikasi yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Oke. Yaitu mungkin fakta yang jarang terdengar gitu kan ya. Oke, kita beranjak ke permasalahan nilai-nilai lain apa sih yang dilanggar pada era Orde Baru gitu. Adakah yang bisa diskusi? Oke, saya ingin menanggapi sedikit soal kasus meninggalnya 4 orang mahasiswa akibat ketidaksengajaan oleh aparat keamanan itu tadi. Nyatanya kejadian itu malah membuat banyak mahasiswa dari seluruh universitas menjadi berbelasungkawa dan menyayangkan kejadian tersebut karena mereka memiliki tujuan hanya untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah tapi malah menjatuhkan kawan mereka sendiri. Akibat kejadian itu banyak mahasiswa dari berbagai universitas yang akhirnya menyampaikan belasungkawanya ke Universitas Trisakti dan ikut turun ke lapangan dan sama-sama menuju ke gedung MPR di Senayan dan menimbulkan kerusuhan yang semakin besar. Mereka melakukan demonstrasi dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak dan juga melakukan pembakaran terhadap toko-toko pakaian, toserba ataupun swalayan di sekitar Senayan situ sehingga menyebabkan ratusan orang meninggal saat itu. Nah, akibat ulah mereka sendiri dan menimbulkan kematian banyak orang yang seperti itu, menurut saya itu malah termasuk contoh pelanggaran dari sila kedua Pancasila juga, karena mungkin mereka tujuannya baik, tapi nyatanya apa yang mereka lakukan itu malah merugikan sebagian besar manusia yang ikut pada kejadian saat itu. Ya, terima kasih. Tanggapan dari Saudari Puji. Lalu, apakah benar demonstrasi yang di sana memiliki satu suara yang bakalan yakin bahwa itu suara tuntutan rakyat seperti itu? Menurut saya tidak satu suara, di mana itu saat kerusuhan 98 itu memberikan dampak efek buruk terhadap kaum Tionghoa atau Chinese, yang mana pada zamannya Orde Barunya saat Bapak Soeharto menjabat, di mana mereka itu sangat rezim sekali terhadap golongan Chinese sama Tionghoa. Pada tahun 1967, Soeharto melarang Imlek dengan mengeluarkan instruksi Presiden RI nomor 14 tahun 1667. Di mana ada 4 larangan. Salah satunya adalah tata cara ibadah Cina itu memiliki aspek afinitas kultural yang berpusat pada negeri leluhurnya. Dan itu katanya itu sangat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa dalam sila Pancasila ada Persatuan Indonesia, di mana kita tahu sendiri juga Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan etnis-etnis, di mana kita tuh semua tuh satu. Seperti itu tanggapan saya. Baik, Izin menambahkan. Ya, silakan Saudari Tijo. Izin berpendapat. Aku ingin menambahkan alasan mengapa demonstrasi kerusuhan 98 ini terjadi sangat besar dan banyak massa yang
ikut terlibat dalam hal ini. Selain dari kaum Chinese tadi, ini juga terpengaruh oleh pers yang sudah mulai dibebaskan oleh pemerintah, yang mana pada awalnya pada masa Orde Baru tersebut kebebasan pers itu sangat dibatasi. Seperti misalkan pers tersebut mengeluarkan berita yang tidak menguntungkan pemerintah atau bahkan merugikan pemerintah, itu berita tersebut akan diusut atau bahkan pers tersebut akan ditutup. Makanya dari itu, ketika terjadi kerusuhan 98 ini, kebebasan pers ini udah mulai bebas gitu. Jadi sehingga semua warga Indonesia lebih mudah untuk mengetahui adanya kemunduran kebijakan dilakukan oleh Soeharto, sehingga menimbulkan masyarakat geram terhadap kebijakan Soeharto. Maka dari itu, masa dari demonstrasi ini sangat banyak. Terima kasih. Ya, menanggapi dari Im dan Saudara Rijo, adakah peserta lain yang ingin menanggapi? Iya, saya ingin menanggapi pernyataan dari Iim, bukan menanggapi, menambahkan. Jadi kan tadi ada diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa ya. Nah, sebenarnya alasannya itu kan memang dahulu Tiongkok itu menganut ideologi komunisme. Nah, Soeharto ini memandang rendah, mesti mendiskriminasi masyarakat keturunan Tionghoa itu karena khawatir mereka akan menyebarkan paham-paham komunisme. Nah, padahal nggak semua masyarakat keturunan Tionghoa itu pasti nganut komunisme kan. Jadi itu udah jelas melanggar sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sangat membedakan suku dari masyarakat keturunan Tionghoa. Oh, oke. Berarti poinnya sebenarnya itu udah termasuk poin rasisme gitu kan ya, memukul rata bahwa etnis Tionghoa itu penganut komunis seperti itu, dan itu udah tidak dibenarkan gitu loh dalam nilai Pancasila sila kelima. Ya, terima kasih tanggapan dari Saudari Ziola. Ya, terima kasih tanggapannya. Adakah peserta diskusi lain yang menanggapi? Aku Winda mau nanggapin dari pemaparan Rico. Menurut saya, yang dipaparkan oleh Saudara Rico itu termasuk penyimpangan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalam sila tersebut itu tidak ada batasan untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan yang dipaparkan oleh Saudara Rico itu ada batasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, terima kasih tanggapannya dari Saudari Winda dan Saudara Rico. Jadi, permasalahan yang dapat saya simpulkan dari diskusi kali ini, bahwa sebenarnya pemerintah sendiri tuh yang telah banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Mulai dari sila kedua, sila kelima, dan seterusnya. Nah, menurut kalian, apa sih solusi yang seharusnya bisa ditawarkan pada masa itu gitu untuk membenahi permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan tadi? Ya, sesi kedua telah berakhir, maka pertanda dimulainya sesi ketiga, yakni mengenai solusi dan resolusi yang ditawarkan dari permasalahan kerusuhan Mei 98. Nah, dalam permasalahan kerusuhan Mei 98 terdapat poin-poin permasalahan yang penting, yakni pemerintah sudah tidak mampu membendung krisis moneter, kemudian KKN sangat kental dengan pemerintahan Soeharto. Ketiga, yakni rasisme terhadap etnis tertentu sangat merugikan. Dan keempat, kebebasan pers sangat dibelenggu sehingga masyarakat tidak memiliki hak penuh untuk bersuara. Terakhir,
terakhir rakyat meminta Soeharto untuk turun dari kekuasaannya. Nah, ya setelah dari keempat permasalahan yang telah dijabarkan beserta solusinya, maka setelah pecahnya kerusuhan 98, rakyat menuntut Tripura kepada rezim Soeharto. Poin pentingnya, rakyat menuntut reformasi. Reformasi dilakukan penuh di seluruh penjuru Republik ini, mulai dari reformasi ekonomi, birokrasi, hingga pemerintahan. Walaupun belum memasuki era reformasi, namun saat ini rakyat perlu mengawal tindak tanduk pemerintah dari segala aspek, karena rakyat tetap dalam kekuasaan tertinggi. Seperti pada momentum ini, jangan sampai kepentingan penguasa dinomorsatukan daripada kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai rezim ini dibohongi oleh kelompok oligarki. Sekian diskusi kali ini, semoga apa yang telah didiskusikan bermanfaat dan mampu menambah wawasan kita. Sekian, saya Rahmi sebagai moderator ya, dan akan menutup diskusi pada kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.